Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Egy Sugiarto. Kali ini kita akan membahas mengenai tutorial pengisian dokumen SKPL ya, atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Oke, untuk dokumen SKPL ini biasanya ada template-nya sendiri ya. Di sini mahasiswa perlu mengisi berdasarkan template yang sudah disediakan, karena biasanya banyak dan tidak jarang masih banyak mahasiswa yang bingung. Oke, untuk pengisian template ini kita mulai dari halaman yang pertama. Halaman pertama ini terdapat judul dokumen ya, dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak di sini. Oke, kemudian selanjutnya kita perlu mengisi nama perangkat lunak. Nah, pada bagian ini kita isi dengan nama perangkat lunak yang akan kita bangun. Oke. Nanti saya sertakan contohnya. Kemudian untuknya. Nah, untuk ini kita perlu isi dengan nama customer dan alamatnya. Nah, lalu dipersiapkan oleh ini juga wajib kita isi ya, siapa nama ketua kelompok dan anggotanya. Lalu dilengkapi beserta NIM. Oke. Nah, ini perlu diisi dengan lengkap. Kemudian jurusan Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro Semarang ini tidak perlu diganti ya, karena sudah sesuai. Lalu logo dan sebagainya. Nah, yang perlu kita isi di sini adalah nomor dokumen SKPL. Nah, di sini ada X 3 kali. Ini perlu kita ganti dengan nomor kelompok. Misalkan nomor kelompoknya 01, maka ganti SKPL strip 01. Oke, selanjutnya ada revisi. Nah, revisi ini perlu kita isi dengan nomor revisi ya. Kalau misalkan masih yang pertama, maka tidak perlu diisi dengan angka ataupun dengan huruf, maka kita hanya perlu kasih strip. Nah, untuk selanjutnya nanti ketika ada revisi, maka diisi dengan A, B, atau C ya. Revisi ke A atau revisi pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Oke, selanjutnya halaman. Nah, ini menunjukkan jumlah halaman ya. Nah, halaman berapa? Ini misal halaman 1 dari, nah ini jumlah halaman. Misal ada 50 halaman, nah nanti berarti 1 dari 50 halaman tadi. Kemudian tanggal rilis ini diisi dengan tanggal awal pembuatan dokumen SKPL ini ya. Nah, sebagai contoh di sini untuk halaman pertama saya tampilkan ada dokumen SKPL. Nah, di sini nama perangkat lunaknya ada treat. Nah, untuknya ini customer, kebetulan untuk treat ini digunakan untuk beberapa customer, ada kepolisian, masyarakat, pemadam, ambulans. Nah, ini tipe software yang digunakan sebagai tipe publik ya, karena banyak yang usernya. Nah, untuk nanti tipe yang private, misalkan hanya dikhususkan untuk satu instansi, maka ditulis juga. Misalkan treat ini hanya ditujukan untuk kepolisian wilayah Semarang. Nah, itu private ya, berarti hanya untuk kepolisian. Tapi kalau publik ditulis saja siapa calon penggunanya. Kemudian di sini saya beri contoh dipersiapkan oleh kelompoknya beserta anggotanya. Di sini dilengkapi nomor induk mahasiswa dan nama lengkap ya. Nah, ini SKPL TR. Nah, ini bisa kita ganti juga misalkan dengan nomor kelompok 01 dan lain sebagainya. Kemudian halaman 1 dari 54. Nah, ini halaman pertama dari 54 halaman tadi. Revisi. Nah, ini revisi yang pertama ya. Kebetulan mungkin sebelumnya sudah dikoreksi. Kemudian ini merupakan revisi yang pertama. Tadi kalau misalkan masih dokumen awal, kita cukup tulis dengan strip ya. Tanggal rilisnya ini kita isi dengan awal mula pengisian SKPL, tanggalnya 31 Maret 2020. Oke.
Selanjutnya kita ke halaman yang kedua setelah halaman pertama beres. Nah, ini jangan sampai dikosongkan ya tadi ya, perlu diingat. Ini jangan sampai dikosongkan. Oke, daftar perubahan di sini untuk ada catatan revisi ya. Di sini diisi revisi A, berarti setelah dokumen pertama diserahkan kepada dosen pengampu, ini kemudian dosen pengampu akan mengkoreksi dan memberikan catatan. Nah, kalian perlu memberikan inti dari catatan yang diberikan oleh dosen pengampu. Tidak perlu banyak. Di sini A ini berarti dokumen yang revisi yang pertama. Nah, kalian tulis revisinya. Ini tidak perlu panjang-panjang ya. Hanya intinya saja. Nah, untuk detail dari revisi A ini kalian tuliskan di bagian bawahnya nanti di sini. Oke, ini juga jangan sampai lupa karena masih awal ditulis oleh misal kelompok 1, tulislah kelompok 1 diperiksa oleh dosen pengampu namanya siapa, kemudian disetujui oleh dosen pengampu. Ini wajib diisi. Jika kurang lebar, kalian tinggal melebarkan saja ke sini. Ya, disesuaikan. Nah, biasanya untuk SKPL ini juga ada footernya di sini. Nah, footer ini perlu kita ganti. Misal tadi SKPL X triple X ini kita ganti dengan 01 kalau nomor kelompoknya 1. Ya, ini otomatis akan merubah semua ke bawah. Nah, ini akan perlu diganti juga, mungkin footernya beda section ya. Jadi harus kita ganti juga. Nah, nanti akan menyesuaikan gitu ya. Selanjutnya penjelasan mengenai daftar halaman perubahan. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang bahwa halaman ini perlu menyesuaikan dengan sebelumnya. Nah, di revisi A ini kan ada daftarnya di sini. Nah, misal ada 5 revisi, 5 halaman revisi, maka detailnya perlu kita tulis di sini. Misal halaman 1. Nah, ini halaman 1 revisinya adalah mengenai pengisian identitas. Nah, pengisian identitas. Nah, ini nanti perlu disesuaikan. Kemudian misal halaman 10. Nah, ini nanti perlu diisi juga apa revisinya ini diisi. Revisinya apa? Nah, ini dokumen revisi yang 2 halaman ini berlaku setelah dokumen pertama dilakukan revisi. Nah, kalau masih yang pertama berarti masih kosong. Oke, selanjutnya ini ada daftar isi. Ini daftar isi ini otomatis nanti ketika ada perubahan di beberapa halaman kalian perlu update ya. Update nanti kalau yang update hanya nomornya kalian pakai yang pertama ini. Kalau yang update beserta halamannya kalian perlu pilih yang kedua, update entire table. Ini biasanya banyak yang lupa diupdate ya. Seharusnya ini harus diupdate juga. Nah, kalau sudah di oke, nanti halamannya akan menyesuaikan. Oke. Lalu ada daftar tabel, ini juga kalian perlu isi ya. Tabel-tabel yang kalian buat dalam dokumen SKPL ini harus kalian beri judul ya, sehingga nanti bisa masuk ke dalam daftar tabel. Oke, selanjutnya daftar gambar. Nah, daftar gambar ini biasanya akan muncul nanti setelah ada gambar-gambar yang ditampilkan di SKPL. Contoh misalkan use case diagram. Nah, nanti masukkan dia dalam daftar gambar di sini. Oke, jangan sampai lupa daftar gambarnya. Kemudian kita mulai isi ke inti dari SKPL. Di sini pendahuluan, kalian perlu isi apa tujuan penulisan dokumen, kemudian lingkup masalah, definisi dan istilah. Nah, ini menyesuaikan ya. Definisi ini berupa daftar definisi dan istilah penting yang digunakan dalam dokumen SKPL ini. Lalu ada aturan penomoran dan penamaan, ada referensi. Nah, biasanya banyak yang lupa bahwa referensi ini penting. Jadi berupa textbook, panduan atau dokumentasi yang digunakan. Ya. Acuannya apa saja. Ya, walaupun kalian menggunakan misal SKPL dari kampus lain, nah kalian perlu tulis di sini.
Nah, karena itu kita anggap sebagai referensi atau buku ataupun e-book yang kalian gunakan, kalian perlu tulis di sini ya. Daftar pustakanya istilahnya seperti itu. Nah, contohnya saya contohkan di sini. Nah, ini yang sudah ada perubahan, daftar perubahan. Kemudian lebih detail di sini ada nomor halaman dan revisinya apa. Nah, daftar isinya nanti setelah diupdate dia akan bertambah banyak ya. Tadi kalau tadi hanya beberapa halaman, ini nanti bisa sampai 54 halaman ya. Menyesuaikan. Oke, daftar tabel juga nanti menyesuaikan. Daftar gambar. Nah, ini kalau sudah banyak gambarnya ini akan otomatis ya. Kalian buat daftar gambarnya. Nah, ini banyak sekali. Nah, untuk pendahuluan di sini tujuan penulisan dokumen kalian isi. Nah, ini kenapa kalian buat dokumen ini diisi. Nah, tapi jangan diisi dengan tujuannya untuk memenuhi tugas. Nah, jangan. Tapi harus kita latihan aplikasi ini ditujukan untuk pengguna yang seperti apa. Nah, ini dijelaskan. Lingkup masalah. Nah, ada apa dengan masalah di sana? Di tempat yang akan kita jadikan studi kasus. Lalu ada definisi dan istilah. Nah, ini diisi di sini singkatan-singkatan atau istilah penting. Untuk aturan penomoran, nah di sini contoh kebutuhan fungsional kita atur penomorannya SKPL F01 berarti fungsional nomor 1 dan seterusnya. Nanti F02, 3 dan seterusnya. Demikian juga dengan non fungsional ini NF ya. Bisa juga diisi dengan NF biar lebih jelas. NF01. Non fungsional 01, 02 dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh aturan penomoran saja. Oke. Referensi. Nah, untuk referensi ini diisi dengan template. Nah, ini perlu ditambahkan di sini ya, dokumen perencanaan. Nah, karena sebelumnya membuat dokumen perencanaan, maka dokumen ini perlu dimasukkan dalam SKPL. Lalu dalam pembuatan SKPL ini juga menggunakan buku ya, buku dari Rosa dan M. Salahuddin tentang rekayasa pelanggar lunak. Nah, ini perlu dicantumkan. Kemudian ada ikhtisar dokumen tadi, ini diisi dengan ringkasan dokumen ini seperti apa sih isinya. Nah, ini perlu dijelaskan di sini. Oke. Selanjutnya ada deskripsi umum perangkat lunak. Di sini dijelaskan ada 2.1 ini deskripsi umum pengguna, kemudian fungsi produk, karakteristik pengguna. Oke, kita langsung ke contoh saja di sini. Oke, deskripsi umum perangkat lunaknya. Secara umum aplikasi ini ditujukan untuk apa? Nah, digunakan pada sistem operasi apa? Kemudian mungkin ada akses menggunakan username dan password. Jadi harus terdaftar dulu baru bisa mengakses full dari fitur yang disediakan. Kemudian untuk fungsi produk, nah ini tadi dijelaskan juga karena ini melibatkan banyak instansi, maka di sini ditulis terintegrasi ya satu sama lain. Tapi kalau hanya satu instansi, nanti ditulis saja fungsi-fungsi produknya. Di sini kebetulan aplikasinya Android ya, jadi di sini fiturnya ada tanggap cepat, tanggap ambulans, tanggap polisi ya. Aplikasi Trade ini menjelaskan tentang laporan-laporan kemudian pertolongan yang perlu dilakukan. Nah, kemudian untuk pengguna, nah di sini karakteristik pengguna, contohnya di sini ada operator, tugasnya untuk pengolahan data, ini hak aksesnya mengakses ke semua, kemudian kemampuan yang harus dimiliki ini harus bisa mengoperasikan smartphone dan PC dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diisi ya. Detailkan semua pengguna. Oke. Lalu untuk batasan, nah batasan-batasan apa yang digunakan di sini? Perangkat lunak harus memiliki fitur GPS. Nah, ini jadi kalau tidak GPS-nya ya tidak bisa. Kemudian karena ini mobile, perlu dibatasi juga mungkin di sini hanya bisa digunakan untuk Android, minimumnya Lollipop ya. Kemudian
Di sini hanya punya ukuran sekitar 220 MB. Kemudian ada lingkungan operasi. Di sini dijelaskan juga kalau menggunakan web, kemudian Android ataupun desktop, ini dijelaskan di sini. Kalau ada penyimpanan DBMS-nya di sini kebetulan pakai Firebase, OS-nya Android. Nah, ini perlu dijelaskan. Kemudian yang ketiga ada deskripsi kebutuhan. Di sini dijelaskan antarmuka eksternal, antarmuka pengguna. Jadi pengguna di sini biasanya banyak yang mencantumkan screenshot dari aplikasinya, tapi bukan ya. Di sini antarmuka di sini maksudnya kalian nanti merancang dia berbasis Android ataukah desktop ataukah web. Kemudian antarmuka perangkat keras di sini bukan berarti mencantumkan perangkat kerasnya lalu ditempel, bukan, tapi berupa penjelasan di sini. Deskripsi ya, judulnya saja deskripsi, berarti menjelaskan kira-kira kebutuhannya seperti apa. Ini perangkat lunak. Nah, perangkat antarmuka perangkat lunak di sini nanti dibangun menggunakan bahasa Java, kemudian menggunakan Android Studio, lalu Firebase sebagai penyimpanan. Untuk komunikasi berarti kita harus terhubung dengan jaringan internet ya. Nah, ini juga harus diisi. Ingat ya, di sini diisi dengan deskripsi, bukan berupa gambar, tapi deskripsi ya, penjelasan. Oke, selanjutnya, nah kita ke deskripsi yang fungsional. Nah, biasanya untuk SKPL part 1 kita hanya cukup membangun sampai dengan poin 321 use case diagram ya. Ini part 1. Nah, sebagai contoh di sini kita perlu menggambarkan use case diagram. Nah, cara menggambarkan dengan tools sudah ada di penjelasan di video di channel saya, nanti bisa dilihat cara membuatnya. Kemudian jika misalkan membutuhkan aplikasinya nanti bisa japri ke saya. Nah, ini use case diagram perlu kita gambarkan. Part 1 biasanya sampai sini. Nah, karena ini berupa gambar, jangan lupa beri keterangan gambar ya. Gambar 1 di sini use case diagram. Nah, ini selanjutnya nanti poin 322 dan seterusnya ini akan masuk ke part yang kedua. Nah, ini nanti masuk ke part 2 dan seterusnya. Nah, penjelasan ini nanti akan saya jelaskan pada video selanjutnya, part yang kedua. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika masih belum jelas bisa ditanyakan via komentar. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan mengenai tutorial pengisian SKPL part 1. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.